Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini saya mendapatkan sebuah cerita yang ditulis oleh Tekad Pangestu yang berjudul asli Cilencang. Tentang apa cerita ini? Jadi ini merupakan sebuah cerita adaptasi ya, yang pernah dituturkan langsung oleh juru kunci terakhir 7 bangsa gaib Tatar Sunda. Menceritakan tentang Rangga yang merupakan pemuda biasa. Dia terjebak dalam situasi pelik antara mitologi dan religi yang dianutnya. Dia harus masuk ke sebuah konflik perseteruan kompleks antara kubu bangsa gaib Prewangan, Bunian, Wiyati, Upari, dan Kamusa dengan kubu bangsa gaib Ipri, Bancala, Danawa, dan Ririwa. Ini nama-nama bangsa gaib yang pertama kali saya dengar juga ya. Kayaknya seru. Ya sudah, kita langsung saja menuju ke ceritanya seperti apa. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Rangga Arya Sundara. Dia sedang berada di kantin kampus. Pemuda itu terlihat sibuk dengan catatannya. Sepiring kudapan dan sebotol minuman dingin tergeletak di hadapannya. Rangga tampak asik sendiri, tak memperdulikan keadaan sekitar. Tiba-tiba seorang perempuan berparas manis bernama Sylvie Alice Davina menyapanya. "Hai ganteng, lagi ngapain?" Sylvie, gumam hati Rangga, namun ia tak menghentikan aktivitasnya. "Serius bener? Senyum dikit napa?" goda sang perempuan. Ia mengambil tempat duduk di sebelah Rangga. Rangga tetap tak bereaksi apa-apa. Seperti biasa, cuek tapi gemesin, gumam Sylvie. Ia menghela nafas. Sesaat terdiam, Sylvie kemudian terlihat menggerakkan lengan kanannya, mengambil lembut alat tulis yang sedang dipakai oleh Rangga. Rangga terdiam, Sylvie tampak tersenyum. Namun sesaat kemudian, Rangga memusatkan perhatiannya pada buku catatan di depannya. Merasa bahwa Rangga sedang kembali asik sendiri, Sylvie segera menarik buku tersebut ke arahnya. Dan dilihatnya lagi, Rangga kemudian malah mengambil kudapan di hadapannya dan menyantapnya. Tiada sedikit pun menghiraukan Sylvie. Namun rupanya Sylvie telah mengenal betul sifat Rangga. Merasa perbuatannya tak begitu berpengaruh banyak pada Rangga, gadis manis yang mengenakan tindik kristal di hidungnya itu terlihat kembali menggerakkan jemari tangannya. Pelan perlahan membelai lembut rambut Rangga, membenahi agar rambut depan Rangga tak menutupi wajahnya. Rangga tampaknya merasa geli dengan perbuatan Sylvie tersebut. Akhirnya pemuda itu pun buka suara. "Kenapa, Neng? Lagi bete ya? Gak ada kerjaan?" sahutnya tersenyum sendiri. "Iya bang, Neng lagi bete nih, lagi butuh tati tayang Bang Langga." Sylvie tertawa kecil. "Kan Neng udah punya abang Franz, masa masih bete?" Sylvie benar-benar tersentak mendengarnya. Seketika juga ia menghentikan belayannya pada Rangga. Namun belum juga percakapan kembali berlanjut, sebuah panggilan tiba-tiba saja terdengar. "Kak Rangga?" sahut sebuah suara. "Kulan," sahut Rangga seketika. Ia pun terlihat membalikkan pandangan. Anita dan Fitri?" Rangga bergegas bangkit dari duduknya. Ia tersenyum pada dua perempuan di hadapannya. "Maaf kak, kita ganggu kakak nggak?" sahut Anita setengah berbisik. "Enggak Nit, aku lagi santai kok. Ada apa ya?" jawab Rangga ramah. "Ini kak, kita berdua atas nama BEM Fakultas mau minta kesediaan kakak untuk jadi pemateri di latihan dasar kepemimpinan nanti," sambung Fitri. "Ini surat permohonannya, kesediaan menjadi pemateri." "Oh gitu. Untuk kapan ya?" Rangga menerima surat yang disodorkan kepadanya.
Tanggal 22 hari Kamis nanti, Kak. Hari Kamis? Terus harus ngisi materi apa? Materi dinamika organisasi, Kak, jawab Anita. Dinamika organisasi ya? Ya udah, insya Allah siap. Ada waktu seminggu ini untuk prepare. Sebuah senyuman hangat tertuju pada keduanya. Secara seketika, raut kegembiraan terpancar dari wajah mereka. Giliran nama orang lain, pasti aja. Sylvie cemberut sendiri menyaksikan kejadian tersebut. Kak, pengen dong ramalin Fitri, saut Fitri tiba-tiba. Fitri kan pengen diramal juga sama kakak. Iya, bener Kak. Kita berdua ngebet banget loh pengen diramal sama kakak. Terutama masalah asmara. Anita tampak tersipu malu. Diramal? Diramal gimana maksudnya? Rangga balik bertanya. Mending kalian buka TikTok aja deh. Di sana banyak yang bisa ramalin. Kodam-kodam pendamping dan ramalan asmara banyak, ucap Rangga sambil tersenyum. Alah kakak, pura-pura nggak ngerti. Kita semua kan tahu kalau kakak itu punya sixth sense, sambar Fitri. Udah jadi berita sekampus kok kalau kakak pinter banget ngeramal. Ngaco ah, nggak ada orang yang tahu tentang hal gaib tak, kilah Rangga. Yang aku lakuin kalau lagi sharing itu cuma analisa masalah dan prediksi kemungkinan hasil berdasarkan psikologi perilaku manusia aja. Tapi prediksi Kak Rangga suka 100% akurat kok, tukas Fitri. Itu semua kebetulan aja Fit, bukan aku yang nentuin semuanya akan gimana. Jadi kalau misalnya untuk sharing doang mah, dimanapun dan kapanpun juga, selama ada waktu, selama mampu, insya Allah akan selalu coba bantu. Tapi kalau misalnya diminta sesuatu hal yang di luar pengetahuan dan kemampuan, aku mungkin gak bisa bantu, jawab Rangga. Oke deh, oke. Kita berdua minta sharing sama kakak. Kita berdua pengen curhat nih sama kakak. Gimana? Anita tampak kekeh pada permintaannya. Besok di Taman Parter jam 2 ya. Kalau kalian gak ada jadwal kuliah, aku tunggu di sana. Gimana? Tiada disangka Rangga meluluskan permintaan keduanya. Yang benar Kak? Yes, asik-asik. Fitri dan Anita tampak kegirangan. Hal tersebut kontan membuat Sylvie semakin tenggelam dalam perasaannya. Giliran sama yang lain, segala sesuatunya selalu kelihatan mudah. Lirih batin Sylvie. Kemudian tangan Sylvie terlihat bergerak mengambil telepon genggam miliknya dari balik tas lempang kesayangannya. Ia terlihat menghubungi seseorang. Nada dering milik Rangga terdengar di udara. Ia segera menyambar ponsel di sakunya. Namun, belum juga panggilan itu ia jawab, alunan telepon telah lebih dulu menghilang. Tatkala ia melihat layar di HP-nya, sebuah nama panggilan sayang tertera, Sweet TV. Pelan-pelan, Rangga mengarahkan pandangannya ke arah Sylvie. Sylvie pura-pura tak mengetahui keadaan tersebut. Untuk sesaat, tiba-tiba saja Rangga seketika tenggelam dalam lamunannya. Hari ini, hari ke-422 kita berpisah. Namun aku tetap belum sanggup mengganti nama kesayanganku sama kamu. Ada rasa sembilu mengiris hatinya. Tapi tiba-tiba Fitri terdengar ambil suara. Kak Rangga, kami permisi ya. Takut ngeganggu ah. Setengah berbisik, Fitri melemparkan senyumannya ke arah Rangga. Rupanya gadis itu mengerti keadaan. Pokoknya besok jam 2 kita pasti di sana tepat waktu, sambung Fitri. Kita permisi sekarang Kak. Selamat siang. Selamat siang, jawab Rangga singkat. Sepeninggal Anita dan Fitri, Rangga kembali duduk di samping Sylvie. Kenapa Neng? Miss call, sahut Rangga lembut. Ia menggerakkan wajahnya lebih dekat pada Sylvie. Bukan cuma miss call, tapi miss you, ucap gadis itu lirih seraya tetap fokus pada layar ponselnya. Mendengarnya, Rangga terlihat terdiam tak menjawab apa-apa. Sylvie tak pernah tahu bahwa sikapnya seperti itu senantiasa membuat batin Rangga merasa perih. Sunyi untuk beberapa saat, keduanya saling terdiam. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja Rangga memecah keheningan.
Vi, ini nama-nama lelembut di Tatar Sunda pesanan kamu. Semuanya berikut spesifikasi wujud dan ciri-ciri khasnya. Rangga tampak mengeluarkan secari kertas dari dalam tasnya. Sylvie paham betul akan karakter seseorang di sampingnya. Dengan segenap kesadaran, ia pun segera berusaha mengendalikan keadaan. Oh, iya, makasih ya. Maaf udah ngerepotin, sahutnya seraya menerima kertas tersebut dari Rangga. Ih, kok namanya aneh-aneh enggak? Sylvie mengernyitkan dahi membaca daftar nama-nama lelembut di kertas tersebut. Ya, namanya juga nama hantu. Kayaknya nggak ada yang keren deh. Masa ada nama atau jenis hantu Sunda yang namanya Antonio, Claudio, atau yang lainnya? Geli juga kali ngedengernya. Hantu Sunda namanya Claudio. Mau tidak mau, Sylvie tersenyum kecil dibuatnya. Tatkala melihat-lihat kertas pemberian Rangga, seketika itu pula ia berkata, "Wah, banyak banget ya enggak? Namanya lucu-lucu. Ada jurik dempak, gulung sama, jurik kemangmang, erep-erep, terus, waduh, kok ada jurik conge sih enggak? Ih, jijai." Sylvie tampak bergidik sambil tertawa kecil. Hah, iya tuh, di Sunda ada hantu yang namanya jurik conge. Kalau di Indonesia mah namanya hantu budek. Konon orang-orang yang tewas terlindas, tertabrak atau terserempet kendaraan, terutama kereta api, banyak orang yang percaya itu ulah si jurik conge ini. Maksudnya, Sylvie ingin penjelasan lebih lanjut. Jadi, kalau ada orang yang pikirannya sedang kalut atau lagi ngelamun di jalanan, terutama di perlintasan rel kereta api, konon mereka inilah santapan lezat bagi si jurik conge. Ia akan menduduki bahu si korban sambil menutup kedua telinganya, sehingga korban tidak akan mendengar bunyi-bunyi apapun, termasuk klakson mobil atau suara kereta api. Begitu. Kemudian, konon apabila si korban telah celaka, terutama dengan anggota tubuh yang hancur, ya katakanlah usus terburai atau otak kepala berceceran, maka si jurik conge yang beleguk ini akan memakan beberapa bagian dalam tubuh korban yang jadi kesukaannya, yang berserakan di jalan. Ih, horor banget nggak? Lagi-lagi Sylvie bergidik ngeri. Ya, mitosnya sih begitu. Beneran itu nggak? Maksudnya, bagian-bagian dalam seperti usus atau otak korban dimakani sama tuh hantu? Raut wajah Sylvie masih menyiratkan rasa ngeri. Wallahu alam bisawab, sekalipun aku ragu atau nggak percaya mereka benar-benar bisa memakan bagian-bagian tubuh itu secara real atau fisik, aku nggak bisa ngejawab secara pasti. Hal itu adalah perkara gaib, dan aku berhati-hati dalam bicara sesuatu di luar pengetahuan ataupun kemampuan. Lagian, aku belum pernah punya kemampuan atau kesempatan interview langsung sama itu jurik, jawab Rangga sambil tertawa kecil. Tapi kamu pernah lihat sosok itu? Secara kamu kan sering interaksi sama mereka, selidik Sylvie. Bukan interaksi, Vi, tapi sedikit kecilnya sering menangani. Di dalam Islam tidak diperkenankan berinteraksi, minta bantuan, perlindungan, atau bahkan bersekutu dengan makhluk halus. Itu tertuang dalam kitab Al-Quran. Hal tersebut menambah kesesatan bagi manusia. Maksudnya, kamu kan sering lihat sosok-sosok kayak gitu. Kalau hal itu 90% terjadi bukan karena keinginanku, Vi, tapi terjadi karena kebetulan dan keperluan. Secara kebetulan terjadi karena si makhluk sedang dalam frekuensi eterik yang tinggi, dan kebetulan pandangan aku vibrasinya sedang berada dalam frekuensi yang sama, jadi dapat melihat mereka. Yang kedua, secara keperluan dibagi dua hal. Satu, aku sedang membutuhkan bukti visual keberadaan mereka di sebuah tempat atau sebuah badan guna keperluan-keperluan tertentu. Yang kedua, mereka sendiri yang menampakkan diri pada aku untuk keperluan-keperluan tertentu. Keperluan-keperluan tertentu? Maksudnya? Sylvie semakin penasaran. Keperluan tertentu itu diantaranya seperti pengusiran makhluk halus di sebuah tempat atau badan seseorang. Kelakuan-kelakuan mereka itu diantaranya seperti kejahilan, penyesatan akidah, nakut-nakutin,
meneror, dan lain-lain. Tunggu dulu. Aku tertarik membahas pengusiran makhluk halus. Emang kamu sendiri ngelakuin pengusiran itu dengan apa sih, Ga? Yang aku tahu, kamu melakukannya hanya dengan doa-doa doang. Iya, Vi. Aku melakukannya dengan doa. Tapi nggak pakai doang ya. Ikhtiar atau usaha secara fisiknya, aku melantunkan doa-doa Islami. Ikhtiar batinnya, aku tawakal berserah diri pada sang pemilik makhluk. Ucap Rangga. Tapi seringkali aku berikhtiar mengusir mereka dengan lisan kata-kata manusia lebih dulu, berharap untuk tidak langsung melantunkan doa-doa yang bisa menyakiti mereka. Tapi apabila mereka ngeyel, barulah dilaksanakan prosesi pelantunan doa. Maksud aku itu gimana sih korelasinya antara melantunkan doa-doa pengusiran dengan efek atau daya kekuatan yang ditimbulkan untuk mengusir mereka? Maksudku, kok bisa sih cuma lewat doa-doa doang menimbulkan pengaruh pada mereka? Sylvie tampak tetap mengernyitkan dahi tanda penasaran. Dan telah menjadi tabiatnya, apabila ia ingin mengetahui tentang suatu hal, maka ia harus mendapatkan penjelasannya sejelas dan selengkap mungkin sampai ke akarnya. Sejauh yang aku tahu, pengusiran hantu itu selain dengan doa, juga dilakukan dengan gerakan-gerakan tertentu, penggunaan simbol-simbol religi, penggunaan benda-benda suci, hingga sampai pada permohonan bantuan malaikat agung dan sebagainya. Yang aku ingin tahu, kamu sebagai seorang muslim, kenapa hanya menggunakan doa sebagai sarana pengusiran? Kenapa tidak menggunakan metode-metode lain, baik dengan menggunakan benda-benda suci atau simbol-simbol religius tertentu? La haula wa la quwata fi. Manusia itu tiada memiliki daya dan upaya illa billah, kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Juga doa itu adalah senjatanya orang muslim. Aku tuh gak punya kekuatan apa-apa untuk ngusir, menyakiti, ataupun berbuat sesuatu pada mereka. Oleh karena itulah, aku berikhtiar dengan doa agar ia memberikan perlindungan, penjagaan, dan kuasa untuk mengusir mereka. Rangga terlihat hati-hati dalam merangkai kalimat, sekalipun ia mengetahui bahwa ia tidak memiliki permasalahan apapun dalam membahas agama Islam dengan Sylvie. Namun, ia tak ingin jawabannya tak mendasar ataupun hasilnya menimbulkan pemahaman yang berbeda dari apa yang dimaksudkan olehnya. Kalaupun menggunakan media lain selain doa, aku ngegunai benda-benda yang disyariatkan oleh baginda Nabi mulia Muhammad SAW dalam pengusiran ataupun pembentengan diri dari makhluk halus, seperti air rendaman daun bidara, penggunaan kurma ajwa, habatus sauda atau jintan hitam, dan yang lainnya. Sylvie masih mengernyitkan dahi. Pikirannya sedang berusaha mencerna kalimat demi kalimat yang Rangga ucapkan. Jadi, secara tidak langsung kamu bilang bahwa dengan doa-doa tertentu mereka bisa tersakiti atau diusir. Gitu ya? Doa-doa itu terpancar invisible power yang bisa mengusir atau menghancurkan mereka. Wallahu alam bishawab. Aku nggak tahu perkara-perkara gaib. Apakah doa-doa itu bisa mewujud api yang membakar mereka, berwujud hawa panas yang bisa menyakiti mereka, atau wujud-wujud lainnya. Karena setiap aku berdoa ketika pengusiran, aku tidak pernah secara detail mengkhususkan doa itu berwujud ini atau itu, sehingga bisa menyakiti atau menghancurkan mereka. Aku hanya berniat memohon perlindungan darinya dan mengharap hidayah bagi si makhluk melalui perantara kalam-kalam ilahi, agar ia menyadari bahwa perbuatannya menyalahi sunatullah dan fitrahnya. Memohon kekuatannya untuk mengusir mereka dengan menyerahkan kepadanya proses atau mekanisme kerja doa tersebut tatkala mereka membangkang atau mendurhakai kalam-kalamnya, seraya bertawakal, berbaik sangka, serta bersyukur kepadanya pada setiap hasil yang didapat. Sekalipun dalam kacamata manusia atau aku pribadi, hasilnya tidak sama persis seperti yang diharapkan. Sejenak Sylvie tertegun. Kemudian ia manggut-manggut sendiri. Tapi Vi, kamu kok tiba-tiba tertarik sama masalah sistem kepercayaan rakyat sih?
Bukannya kamu termasuk orang yang skeptis, gak percaya sama hal-hal yang berbau tahayul? Seraya bertanya, Rangga terlihat menyeruput minuman dingin di hadapannya. Skripsi kamu emang udah fix mau ngebahas folklore? Sylvie hanya mengangguk ringan. Padahal kaum barat kan menganggap hal itu hal yang bodoh, tidak menggunakan logika dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi anggapan itu dibantah mentah-mentah oleh segenap para ahli folklore kan? Ini bukunya. Tiba-tiba Rangga mengeluarkan sebuah buku dari dalam tasnya. Wah, buku Wail and the Hen. Sylvie seketika tampak melonjak kegirangan. Ekspresi kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Sayang, pinjem ih. Rengek Sylvie manja. Pinjem? Gak usah pinjem lagi, Neng. Ini buku khusus buat kamu. Plastik pembungkusnya aja belum dibuka sama sekali, jawab Rangga datar. Sylvie benar-benar terpana dibuatnya. Salah satu nilai lebih yang dimiliki oleh Rangga, ia sering memberikan surprise yang tidak disangka-sangka. Hal tersebut sangat dirasakan kuat oleh Sylvie pribadi. Seketika saja ia tenggelam dalam kemelut batin. Rangga, andai semua keadaan ini bisa berubah, pekik batin Sylvie lirih. Loh, kok malah ngelamun, Neng? Kenapa? Mikirin utang ya? Emang kontrakan bulan sekarang belum dibayar? Canda Rangga. Sontak saja cubitan jemari Sylvie segera mendarat di perut Rangga. Aduh, pekik Rangga. Tanpa sengaja sebelah tangannya tampak meremas jemari Sylvie. Sylvie segera mendekatkan wajahnya ke arah Rangga, menatap pemuda itu dengan tatapan mendalam. Rangga, suara Sylvie terdengar lirih. Ia menyunggingkan senyuman dan tatapan lembut ke arah Rangga. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Beberapa detik berlalu. Rangga hanya terdiam dalam pandang. Sylvie semakin mendekatkan wajahnya ke arah wajah Rangga. Dan tiba-tiba saja, ini Vi, buku ini buat kamu, saut Rangga gelagapan. Wajahnya memerah. Yes, pekik hati Sylvie. Ia selalu merasa amat girang saat bisa membuat merah pipi mantan kekasihnya itu. Oh, iya, makasih ga, saut Sylvie seraya tertawa kecil. Rangga menyadari bahwa Sylvie memang sangat suka menggodanya dari semenjak mereka berpacaran dulu. Rangga lekas membuka kembali topik pembicaraan. Setahu aku, pembagian tahayul menurut studi folklore dibagi menjadi 4 golongan. Salah satunya tahayul mengenai alam gaib. Nah, studi kamu mengenai hantu masuk ke golongan itu, Vi, ucap Rangga. Yap, juga studi mengenai fungsi-fungsi dari kepercayaan rakyat tersebut. Sylvie berusaha berbicara sewajarnya. Termasuk di dalamnya kearifan-kearifan lokal, kepercayaan masyarakat. Terus, rencananya mau observasi ke daerah mana? Tanya Rangga kembali. Desa Sirnagalih, Kecamatan Banyusetra, jawab Sylvie setengah melamun. Daerah Banyusetra? Cocok. Daerah situ tradisi budayanya masih kuat. Loh, bukannya kamu sendiri yang ngusulin aku observasi ke situ? Iya gitu. Aku ngusulin kamu observasi ke situ. Rangga tampak bingung. Yang lusa itu, waktu kita ngobrol di gedung Pentagon, kamu sendiri kan yang ngusulin daerah itu? Aduh, yang waktu kita kehujanan, pulang dari nonton drama di Unisba, inget nggak? Sylvie gregetan sendiri. Oh, iya ya. Yang malam-malam itu kan, yang kita di depan Pentagon sampai jam 2 pagi, sampai-sampai satpam kampus bolak-balik meriksa, mastiin kita nggak lagi berbuat yang macam-macam. Rangga tertawa geli mengingat kejadian tersebut. Bener kan yang itu? Rangga masih kurang yakin. Iya yang itu. Dasar cakep-cakep pikun. Sylvie kembali mencubit Rangga. Namun kali ini pipi Rangga yang jadi sasarannya. Aduh, kok nyubit terus sih? Abis kamunya gemesin. Tapi tiba-tiba saja, sayang, sebuah suara memecah perhatian mereka berdua. Franz, bete. Seketika pula batin Sylvie menggumam. Hai ga, sapa Franz pada Rangga. Basa-basi. Rangga tak bereaksi apa-apa.
Ia hanya menatap datar pada Franz. "Kamu masih lama, Say? Kalau gitu, aku tunggu kamu di gedung Pentagon ya." Senyum di bibir Franz terlihat sedikit dipaksakan. "Oke ga, gua cabut dulu ya." Selepas itu, Franz kembali terlihat melangkah pergi. "Gitu doang? Gak penting banget." Batin Rangga masih meracau. Sylvie yang melihat perubahan mimik di wajah Rangga segera berusaha memberikan penjelasan pada Rangga dalam sebuah ungkapan. Jemarinya secara seketika mendarat di tangan Rangga. Sylvie tak berkata apa-apa. "Gak apa-apa, Vi. Aku gak apa-apa kok." Seraya tersenyum, Rangga melepas lembut genggaman Sylvie di tangannya. "Sorry, kamu sering bete gara-gara ngeliat aku sama Franz." "Ya, aku emang sering bete kalau ngeliat kamu," jawab Rangga datar. "Serius?" tanya Sylvie hati-hati. "Iya, aku sering bete alias birahi tinggi kalau ngeliat kamu," goda Rangga. "Ih, nakal." Sylvie merasa sedikit terhibur mendengarnya. "Ya udah, sekarang kamu samperin pacar sekaligus mantan temen aku itu. Aku takut tuh Samson uring-uringan ke kamu karena nggak pernah berani sama aku." Walaupun berat, mau tidak mau, Sylvie mengangguk perlahan. "Makasih ga, makasih buat semuanya." Rasa sesak seketika menyeruak di dada Sylvie. Perasaannya tak menentu. "Jaga diri baik-baik, Vi," saut Rangga datar. Walaupun ia paham betul apa yang tengah dirasakan oleh Sylvie, namun ia tak ingin memperburuk keadaan. Dalam lembutnya tatapan Rangga yang mengiringi kepergian Sylvie, batinnya dengan tenang berucap, "Sakit atau tidak, kecewa atau bukan, dunia pun tak kuberitahu alasan aku mencintaimu." Di tengah pikirannya yang kalut, Sylvie terdiam, duduk di kursi panjang di depan gedung Pentagon kampus Bumi Siliwangi. Udara sore terasa berat, begitu pula perasaan yang menyesakkan di dadanya. Ia tidak bisa menahan lamunan yang perlahan menyeretnya ke masa lalu, ke saat-saat di mana semuanya terasa lebih sederhana, sebelum konflik ini mengacaukan segalanya. Sylvie mengenang masa-masa ketika Rangga dan Franz masih sahabat dekat, dua pemuda cerdas yang tidak terpisahkan. Mereka berdua adalah aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa yang sering bekerja sama dalam berbagai kegiatan kampus, diskusi panjang, rapat-rapat intens, bahkan demonstrasi mahasiswa. Mereka selalu berdiri bersama. Kebersamaan itu membentuk ikatan kuat, tidak hanya di antara mereka berdua, tetapi juga dengan Sylvie, yang saat itu hanya mengagumi mereka dari kejauhan. Awalnya Sylvie tak menyadari apa-apa. Baginya, Franz dan Rangga adalah dua sosok yang luar biasa, penuh dedikasi dan berjuang demi visi bersama. Namun seiring waktu, Sylvie mulai mengenal mereka lebih dalam. Ia dan Rangga semakin sering terlibat dalam percakapan panjang tentang banyak hal yang menghubungkan hati mereka. Di balik sikapnya yang tenang dan sedikit tertutup, Rangga menyimpan ketulusan yang tidak pernah ditunjukkan secara gamblang, tetapi Sylvie bisa merasakannya. Namun, yang Sylvie tidak ketahui saat itu adalah bahwa Franz juga menyimpan perasaan yang sama untuknya. Diam-diam, Franz memperhatikan kedekatan antara Sylvie dan Rangga. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Rasa ketertarikannya pada Sylvie berubah menjadi benih kecemburuan. Franz yang selalu tampil percaya diri dan penuh optimisme mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin lama semakin sulit ia sembunyikan. Semuanya mencapai puncaknya ketika Franz menyadari bahwa Sylvie telah menjatuhkan hatinya pada Rangga. Hubungan itu tidak pernah dibicarakan secara terang-terangan, tetapi tatapan mereka, perhatian kecil yang diberikan satu sama lain, cukup untuk membuat Franz menyadari kenyataan pahit. Ketika akhirnya Sylvie dan Rangga menjadi sepasang kekasih, hati Franz hancur. Ia kecewa besar, merasa dikhianati oleh sahabat yang selama ini ia anggap seperti saudara. Sejak saat itu, hubungan antara Franz dan Rangga mulai renggang. Keakraban mereka berubah menjadi ketegangan tak terucap, semakin diperparah oleh rasa cemburu yang terus membakar di hati Franz.
Setiap kali melihat Rangga dan Sylvie bersama, ia merasakan kesakitan yang mendalam. Bukannya menerima keadaan, Frans mulai merencanakan sesuatu. Dengan posisinya sebagai anak orang kaya, serta keunggulannya satu agama dengan Sylvie, Frans memutuskan untuk bertindak. Ia mulai mendekati ayah Sylvie, menggunakan kedekatan yang sebelumnya tidak pernah ia eksplorasi. Dengan kata-kata yang terukur dan bujukan halus, Frans menanamkan keraguan di benak ayah Sylvie. Ia menyampaikan bahwa Rangga, meskipun baik, bukanlah pasangan yang cocok untuk putri mereka. Berbeda agama, berbeda latar belakang, dan tidak sepadan secara status. Dengan caranya, Frans berhasil meyakinkan sang ayah bahwa dirinya adalah pilihan yang jauh lebih baik. Seorang pria yang memiliki keyakinan yang sama, berasal dari keluarga terpandang, dan mampu memberikan masa depan yang lebih cerah bagi Sylvie. Sylvie tahu semua ini. Ia tahu bagaimana Frans berhasil membuat ayahnya tidak merestui hubungannya dengan Rangga. Dia juga tahu bahwa perlahan-lahan ayahnya mulai lebih menyukai Frans. Namun yang Sylvie tidak pahami adalah mengapa perasaannya tetap bertahan pada Rangga, meskipun hubungannya dengan Frans terlihat sempurna di mata orang lain. Hatinya selalu kembali pada Rangga, pada kehangatan dan ketulusan yang ia rasakan ketika bersama pria itu. Pikiran Sylvie berkecamuk, perasaannya terombang-ambing antara kenyataan dan kenangan masa lalu. Dia menatap kosong ke depan, menyadari bahwa meskipun Frans telah berhasil meraih dukungan dari ayahnya, hatinya tetap milik Rangga. "Udah, Say? Gimana barusan?" tanya Frans dengan wajah sumringah. Sylvie mengabaikan pertanyaan Frans. "Kamu udah makan belum? Ntar sakit loh. Kita makan yuk," ajaknya. "Barusan aku makan bareng Rangga," saut Sylvie berbohong. "Bareng Rangga? Bagus deh. Aku cuma takut kamu sakit aja." Walau Frans berusaha bicara sewajarnya, nada ketidaksukaan jelas-jelas tidak dapat ia tutupi. Sylvie terlihat duduk di atas kursi panjang di depan gedung Pentagon. Say, kita nonton yuk. Ada film bagus loh. Judulnya Habibi Ainun. Kamu seneng banget film-film romantis kan? Ayo, kita nonton," bujuk Frans. "Jangan sekarang, Frans. Aku capek banget." "Kamu capek banget? Kamu sakit?" Telapak tangan Frans tampak mendarat di pipi Sylvie. "Enggak, aku cuma capek aja. Pengen pulang dan istirahat." Sylvie menghindari sentuhan Frans secara halus. "Aku lelah, Frans. Lelah sama keadaan." "Kalau gitu, aku anterin kamu pulang ya. Mobil kamu masih di bengkel. Baru beresnya besok kan, Say? Jadi sekarang aku anterin kamu ya. Gak usah pakai Grab. Besok kamu kuliah, aku jemput juga." "Tapi Frans..." "Udah gak apa-apa. Supaya aku juga tenang. Nganterin kamu sampai kontrakan. Aku ambil mobil dulu ya." Frans melangkahkan kaki menuju halaman parkir. Sepeninggal Frans, Sylvie terlihat tenggelam dalam lamunan. "Secara tegas saya katakan, mulai detik ini jangan lagi dekati anak saya. Anda tidak sefaham dengan kami, dan juga Anda sangat-sangat tidak sepadan bagi kami," seru sebuah suara. Nada penuh kemarahan terdengar jelas di udara. "Saya mohon dengan sangat, Om. Saya tidak punya niatan buruk dengan Sylvie. Saya sangat menyayanginya dengan tulus. Cinta ada ukurannya. Tapi semuanya sudah jelas. Silahkan Anda angkat kaki dari sini." Seketika, dua orang berbadan tegap mencengkeram Rangga. Saya mohon dengan teramat sangat." Rangga berusaha menahan diri. "Saya mencintai Sylvie." "Lancang kamu, makhluk tidak tahu diri." Tangan kasar orang tua itu mendarat kencang di wajah sang pemuda. Saya mohon dengan sangat." Pemuda itu tetap memohon, tanpa memperdulikan keadaannya. "Tidak, kamu sangat-sangat tidak pantas bagi putri saya. Berbeda dengan kawanmu, dia itu anak pimpinan saya. Dia segalanya jauh lebih baik dari kamu. Dan lagi, kami punya keyakinan yang sama dengannya. Beruntung dia memberitahukan hal ini. Kalau tidak, mau disimpan di mana muka saya?" Kemudian, kedua pria besar di belakang pemuda itu semakin kuat mencengkram.
hingga mereka menyeret dengan paksa tubuhnya keluar. Dan tak jauh darinya, isak tangis Sylvie kian menjadi. Rasa pedih dan perih semakin mengiris hati, membenamkan kesedihan pada ruangan kamar yang terkunci. Setitik bening air mata mengalir perlahan. Berusaha tegar dengan keadaan, Sylvie menghapus lembut air mata tersebut dengan syal warna coklat di lehernya. Ketika sebuah mobil mewah terlihat berhenti tak jauh darinya. Dengan berat hati, ia mulai berdiri melangkahkan kaki, beranjak pergi bersama lelaki yang terasa ia benci. Sebuah kamar kos berukuran 4x4 meter adalah tempat tinggal sementara Rangga selama ia menempuh studi di salah satu universitas negeri di Bandung. Tempat kos yang berada tak begitu jauh dengan lingkungan Darut Tauhid ini memiliki atmosfer ketenangan tersendiri bagi Rangga. Kumandang azan, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan hati terbuka ia merasakan kesyahduan dan kedamaian yang mendalam. Ketenangan dan konsistensi dalam beribadah merupakan sarana pembentukan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Perlahan waktu merangkak menjelang tengah malam. Rangga baru saja selesai menunaikan ibadah sholat sunnah witir dan berniat menyambungnya dengan berzikir sambil menunggu kantuk. Setiap malam ia sengaja mengakhirkan waktu sholat sunnah witirnya karena ia memiliki sedikit masalah dengan tidur. Ia memiliki sedikit masalah susah tidur di awal waktu. Butiran-butiran tasbih bergerak perlahan. Pada bentangan sajadah ia duduk bersimpuh, meresapi kalimah-kalimah suci. Keheningan lingkungan sekitar mengiringi lantunan zikir dalam hati. Sedemikian menyerap, seolah setiap sel dalam tubuhnya terdengar lembut mengucap asma agung ilahi. Pada saat itulah, sekalipun tak pernah meniatkannya, secara tak sadar ia sering masuk ke dalam keadaan kontemplatif atau kondisi meditatif tinggi. Pelan perlahan pikirannya memasuki alam bawah sadarnya. Keadaan di mana tanpa sadar ia sudah tidak lagi merasakan keberadaan tubuh fisiknya. Namun pikirannya masih sangat terjaga dan tidak jatuh ke keadaan tidur. Pada keadaan inilah alam bawah sadarnya sering memunculkan citra-citra visual berupa potongan atau fragmen-fragmen kejadian yang pernah ia alami. Sekilas, saat itu terlintas flashback memori ketika ia pertama kali menginjak dunia kampus. Masa orientasi, masa inisiasi, pertama kali masuk ruang kuliah, belajar, serta awal kali ia beranjak pulang kuliah. Di mana saat itulah ia melihat Sylvie yang dicintainya hingga saat ini untuk yang pertama kalinya. Kemudian berlanjut pada fragmen awal perkenalan mereka ketika mereka sama-sama berteduh dari hujan di gedung gimnasium. Kemudian kerap bertukar buku bacaan, sering makan bersama, hingga akhirnya di tahun kedua perkuliahan mereka menjadi sepasang kekasih. Berlanjut pada potongan-potongan citra visual mereka yang sering menghabiskan waktu bersama pada masa pacaran mereka dengan berdiskusi dan berdiskusi. Karena mereka memang sama-sama gemar ingin mengetahui suatu hal dengan mendalam. Berlanjut pada gelak tawa masing-masing, hingga akhirnya kepingan memori itu memunculkan citra kesedihan dan penderitaan akibat hadirnya orang ketiga dan masalah restu orang tua Sylvie. Tiba-tiba telinga Rangga berdengung kencang, pandangan visualnya mulai buram, dan urat-urat di dahinya terasa jelas mengejang. Astaghfirullahaladzim, seru batin Rangga, hampir saja ia tersungkur pada sajadah. Sesaat terlihat menyapu mukanya guna lebih membangkitkan kesadarannya. Rangga tampak terpaku beberapa saat. Rupanya ia terseret ke dalam lamunan yang muncul atas fragmen-fragmen visual yang sesaat lalu dilihatnya. Astaghfirullahaladzim, batinnya beristighfar. Ia faham akan keadaan ini. Keadaan di mana setan-setan penyebar was-was, kegelisahan, keresahan, dan kesedihan akan memainkan perannya, memancingnya agar ia berduka berlebihan dengan memunculkan ingatan dan perasaannya kepada Sylvie, sehingga perjuangannya dalam konsistensi ibadah akan terganggu.
Secepatnya ia ta'awudz, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala atas syaitan-syaitan terkutuk, dan dilanjutkan dengan melantunkan Al-Falaq dan An-Nas sebagai perantara memohon perlindungan kepadanya. Ia sangat teramat menyadari dirinya sangat-sangat lemah, imannya masih sangat mudah digoda, dan konsistensi ibadahnya masih harus betul-betul dijaga. Dengan perasaan malu, ia teringat akan satu hal, bahwa ikhtiarnya untuk lebih meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Allah saat ini adalah buah dari peristiwa menyedihkan yang ia alami bersama Sylvie 1 tahun lebih yang lalu. Ya Allah, ampunilah hamba. Hamba senantiasa mendekati Engkau hanya tatkala hamba berduka dan saat merasa butuh Engkau. Sedang dalam senang, hamba senantiasa lalai kepada Engkau. Maafkanlah hamba, karena dahulu hamba mendekati Engkau hanya karena ingin Engkau mengubah takdir hamba, sedangkan hamba senantiasa tidak ikhlas dan mensyukuri apa yang menjadi pilihan dan ketetapan-Mu. Sayangilah hamba, ya Rahman, sayangilah dan berikan hamba ketabahan untuk dapat meluruskan niatan ibadah ini hanya semata-mata untuk-Mu dan bagi-Mu, hanya untuk dan demi Engkau semata ya Allah. Amin. Setelah menyerahkan diri kepada Tuhannya, Rangga berniat kembali melanjutkan zikirnya, mengagungkan dan mengesakannya. Ia betul-betul merasakan bahwa hanya dengan ingat dan bersamanya lah maka hati akan tentram. Namun tiba-tiba gerakan tasbihnya terhenti. Rupanya kantuk hebat mulai menyusupi raganya. Badannya tetap bersimpuh, namun sesekali gerakan ringan tak sadar pada tubuh terlihat jelas menandakan ia telah larut dalam tidur. Pada saat itulah sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Hening, senyap. Tubuhnya tak lagi merespon stimulus suara yang ada di sekitarnya. Namun tiba-tiba saja riuh menggemuruh, berbagai bunyi-bunyian tak menentu bercampur luruh di kepalanya. Selang kemudian, riuh gemuruh itu berganti kembali dengan sunyi senyap. Kemudian riuh kembali, lalu senyap lagi. Lalu selingan hening dan riuh itu saling bertumpuk, kian berhimpit, semakin cepat berganti, semakin cepat berselang. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, hingga nyaris bercampur. Hingga suara-suara berisik seperti noise gelombang radio terdengar di kepalanya. Suara-suara tersebut berubah terdengar mendengung, dan dalam kesenyapan suara di sekitar, dirinya merasa seolah terlempar ke dimensi lain. Hening, berdengung pelan. Hening, tiba-tiba saja suara hembusan air hujan terdengar samar dan perlahan. Namun lama-lama suaranya semakin jelas dan terdengar deras. Lalu sebuah suara cekikikan bocah terdengar sangat jelas. Dari nadanya, suara tersebut sepertinya suara anak perempuan sekitar usia 7 hingga 10 tahun. Tiba-tiba suara yang lainnya muncul terdengar. Rupanya bukan hanya sebuah suara, tetapi 2 buah suara anak-anak yang saling tertawa bersautan satu sama lain. Suara hembusan hujan kembali terdengar. Kemudian tik tik tik, bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Sambung suara yang berbeda. Secara tiba-tiba, beberapa suara anak-anak laki-laki dan perempuan terdengar bernyanyi bersamaan, berbaur nada dengan suara siraman hujan. Cobalah tengok, dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Suara hujan, tawa dan nyanyian berbaur dengan suara kecipak air, seolah-olah beberapa dari mereka sedang bermain-main di air tergenang. Kilasan demi kilasan citra visual tampak terlihat jelas, seiring dengan kilatan demi kilatan cahaya petir yang memancar terang di langit. Citra visual dalam pikiran Rangga semakin tajam. Secara sketsa,
Ia pelan perlahan dapat menangkap objek-objek wujud yang berada sekitar 5 meter di hadapannya. Namun, semua objek tersebut ia lihat dengan sangat-sangat teramat pelan. Layaknya saat itu, di dunia tersebut, segala sesuatu bergerak seperti slow motion. Begitupun dengan suara-suara yang sesaat tadi ia dengar amat jelas. Sekarang pelan perlahan terdengar samar dan memudar. Batin Rangga bergumam, setengah meracau. Anak-anak, banyak, laki-laki dan perempuan. Anak-anak terbahak-bahak, tertawa-tawa, teramat riang. Ia masih tak bisa mengendalikan keadaan tersebut. Bahkan ia sendiri merasa seolah tak memiliki kendali atas citra visual yang dilihatnya. Benar-benar tak bisa mengalihkan pandangan atau tak bisa menentukan objek mana yang ingin dipandangnya secara detail. Seolah-olah pandangannya tersebut seperti pandangan seseorang yang sedang menatap kosong atau menatap melamun terhadap citra-citra objek bergerak di layar bioskop di hadapannya. Ia tetap tertahan dalam keterbatasan pandangannya. Batinnya bergumam kembali. Anak-anak, anak-anak di bawah hujan, bermain, bernyanyi, berlari, bermain, melompat-lompat, tertawa riang. Anak-anak menatap lurus, tak menunduk, namun tak tampak wajahnya. Anak-anak tak tampak wajahnya, tak tampak ekspresinya. Mana wajahnya? Siapa mereka? Apa mereka-mereka ini manusia? Bukan manusia, tapi tampak layaknya manusia. Mana wajahnya? Mana wajahnya? Aku ingin melihatnya. Seketika, secara tiba-tiba, kesadaran kendali badan astralnya mulai menguat. Rangga berusaha sekuat tenaga untuk mendekat, menemui dan melihat wajah-wajah mereka. Namun, seiring kesadaran kendalinya yang masih dalam tahap penguatan, pelan perlahan berangsur semakin besar. Rupanya hal tersebut mempengaruhi terhadap keadaan anak-anak di hadapannya. Mengapa? Mengapa mereka berhenti? Tak ada nyanyian, tak ada gerakan, tak ada suara. Mengapa? Mengapa mereka sekarang berbalik menatapku? Tapi wajah, mengapa aku tak dapat melihat wajah-wajahnya? Kembali, jangan menjauh, jangan pergi, tunggu. Satu persatu, sosok-sosok tersebut terlihat mundur ke belakang, menjauh pergi, dengan posisi badan dan wajah buram mereka yang tetap mengarah pada Rangga. Entah mengapa, Rangga terasa sangat ingin menghentikan kepergian mereka. Ia mencoba memanggil-manggil mereka, tetapi sia-sia. Hanya sekedar ingin mengeluarkan sebuah suara pun ia tak bisa. Namun, di antara sekian sosok makhluk yang mundur perlahan dan lekas menghilang, ada dua sosok di paling depan yang sepertinya diam tak bergeming dari tadi. Dengan kecepatan laksana kilat, seketika saja, secara tiba-tiba, kedua sosok tersebut bergerak ke arahnya dan berdiri tegak di hadapannya. Mereka berdiri di hadapan Rangga kurang dari setengah meter jaraknya. Perlahan cahaya terang datang menjadikan kedua sosok tersebut semakin jelas terlihat. Anak laki-laki di sebelah kananku, anak perempuan di sebelah kiriku. Anak laki-laki rambutnya pendek, anak perempuan rambutnya tergerai menutup punggungnya. Mereka berdiri tegak setinggi perutku, berhadapan, menatap jelas ke arahku, dan mereka tersenyum. Mereka tersenyum, seraya mengulurkan sebelah tangan mereka kepadaku. Mereka terus tersenyum manis. Seketika saja, sosok anak laki-laki di hadapannya menggenggam tangan kanan Rangga seraya berkata, Kakak mau main sama kami? Dunia di dimensi tersebut bergetar. Pandangan Rangga semakin samar. Badannya terasa tertarik ke belakang, menjauhi kedua sosok di hadapannya, dan perlahan seperti meninggalkan dunia di dimensi tersebut. Kakak baik, kakak orang baik, mainlah sama kami kak.
Sebuah suara masih nyaring terdengar. Badan astral Rangga semakin bergerak mundur, semakin menjauh pergi, hingga akhirnya badan fisik Rangga tampak bergerak sendiri sedikit terguncang. Kembali telinganya mendenging kencang, layaknya mendengar suara stasiun TV yang habis program acaranya. Secara spontan, kedua tangannya bergerak sendiri menutup kedua telinganya. Kilatan-kilatan cahaya terang membias jelas dari balik kelopak matanya. Terasa silau, meskipun kedua matanya masih jelas menutup. Dan dia mengalami REM atau Rapid Eye Movement, suatu kondisi di mana bola mata fisik bergerak-gerak liar tak terkendali. Pusing karena telinga mendenging dan kilatan-kilatan cahaya yang menyilaukan, Rangga merasakan pula tubuhnya bergetar-getar sendiri tak karuan. Hingga tiba-tiba semuanya senyap dan berganti sebuah suara terdengar jelas berbisik lirih di kedua telinganya. "Kakak, kapan-kapan main sama kami ya?" Suara kedua sosok yang menghampirinya sesaat tadi terdengar lagi. Seketika, kedua bola mata Rangga terbuka. Namun ia tak menemukan siapapun atau suatu makhluk pun di kamar kosnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rangga berulang kali istighfar, seraya lekas memeriksa beberapa anggota bagian tubuhnya. Diawali dari anggota tubuh yang paling mudah digunakan untuk mengenali fenomena-fenomena metafisika yang sedang terjadi kepadanya. Ia segera memeriksa keningnya, namun hasilnya kening kering, tidak berkeringat. Berlanjut pada tengkuk, tengkuk kering, tidak berkeringat. Kemudian punggung, punggung kering, sama-sama tak berkeringat. Terakhir, ia mengecek dadanya. Setelah dadanya pun sama hasilnya tak berkeringat, ia termenung sejenak. Kemudian batinnya bergumam sendiri. Berdasarkan pengalaman pribadiku, setiap mimpi buruk itu seringkali ditandai dengan meningkatnya suhu tubuh, sehingga tubuh mengeluarkan keringat, terutama bagian kening, tengkuk, dan punggung. Sedangkan setiap pengalaman astral yang aku alami, tubuh fisikku seringkali tidak mengalami perubahan suhu tubuh yang ekstrim maupun yang signifikan, selalu kembali dalam keadaan suhu tubuh yang normal. Mungkinkah yang barusan bukan mimpi? Astagfirullah. Rangga menatap jam dinding di kamarnya. Pukul 2 dini hari. Kemudian perlahan ia terbangun menghampiri dispenser di dekat pintu kamar kosnya. Setelah mengambil segelas air, seraya mengucap basmalah, ia meminumnya 3 tegukan hingga habis. Ia kemudian terduduk di karpet dekat meja komputer dan rak buku koleksinya. Pikirannya menerawang menapak tilas sebuah pengalaman yang baru saja dilaluinya. Ia mencoba mengingat-ingat kembali setiap detail kejadiannya. Dan sungguh memorinya mampu mengingat setiap detail fragmen demi fragmen peristiwa tersebut. Hal itu ia kaitkan dengan pembagian-pembagian jenis mimpi yang ia ketahui. Menurut pengetahuan yang berlandaskan ajaran agamanya, ia mengenal 3 pembagian mimpi. 1. Mimpi petunjuk. 2. Mimpi karena gangguan setan. Dan 3. Mimpi murni bunga tidur. Mimpi petunjuk adalah mimpi yang langsung dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang. Rangga mendapatkan keterangan bahwa beberapa mimpi bukanlah tanpa arti, karena beberapa mimpi yang langsung dari Tuhan bisa menjadi salah satu tanda dari 41 tanda kenabian. Para nabi dan rasul sering diberi wahyu atau petunjuk lewat mimpi, dan Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu nabi yang dianugerahi petunjuk lewat mimpi dan ilmu takwil mimpi. Mimpi yang kedua adalah mimpi yang bersumber dari gangguan setan. Bermacam-macam tujuan setan mengganggu manusia lewat mimpi, di antaranya untuk menakut-nakuti, menyebabkan kegelisahan, menebar angan-angan, menebarkan fitnah, membangkitkan gairah agar syahwat fisiknya meluap-luap, meneror secara psikologis sehingga berdampak pada psikis serta yang lainnya. Sedangkan mimpi yang ketiga adalah murni bunga tidur biasa. Hal tersebut muncul dari alam bawah sadar manusia yang berasal dari kejadian sehari-hari,
yang disertai emosi sedikit berlebih. Entah rasa senang, sedih, takut, marah, kecewa, malu, harapan berlebih, angan-angan, motivasi, obsesi, ambisi, atau yang sejenis lainnya. Ia coba menganalisis kejadian tadi berdasarkan ciri-ciri umum ketiga mimpi tersebut. Mimpi petunjuk biasanya berlangsung singkat kejadiannya, straight to the point, langsung pada simbol-simbol petunjuk yang harus ditafsirkan atau ditakwilkan artinya, tidak berpindah visual frame, scene, dan settingnya. Kita tidak merasa ingin berlari atau menjauhi objek-objek atau simbol-simbol yang muncul, serta sekalipun singkat kejadiannya, kita senantiasa bisa mengingat dengan jelas dan detail setiap fragmen gambaran yang muncul, langsung dari pertama kali kita terbangun atau membuka mata. Sedangkan mimpi dari setan berlangsung relatif tidak singkat, relatif berpindah visual, frame, scene, dan settingnya. Merasa ingin, namun tetap relatif sulit untuk berlari, menjauhkan diri atau menghindari sosok menakutkan yang mengintimidasi si pemimpi. Ketika kita terbangun akan terasa thriller effect, serta tubuh yang berkeringat karena peningkatan suhu tubuh yang terjadi ketika proses mimpi berlangsung. Sedangkan mimpi bunga tidur atau alam bawah sadar biasanya selalu berpindah atau berubah-ubah visual frame, scene, dan settingnya. Dalam satu kali mimpi bisa berpindah-pindah lebih dari 2 lokasi yang berbeda. Bisa berpindah-pindah tindakan dari yang sedang melakukan satu hal, sesaat kemudian tiba-tiba melakukan hal yang lain, serta bisa bertemu dengan bercampur aduk antara orang-orang yang ditemui dengan tempat atau lokasi yang tidak biasa dikunjungi oleh orang tersebut. Dan ciri yang paling kentara adalah ketika kita terbangun, biasanya mimpi tersebut langsung menguap ke udara. Butuh beberapa waktu serta pemusatan pikiran lebih dahulu agar fragmen demi fragmen dalam mimpi itu terangkai kembali bisa kita ingat. Sesaat tertegun memikirkan apa yang telah ia alami, kemudian ia terlihat menyambar sebuah tas, lalu mengeluarkan buku dan pensil dari dalamnya. Ia menorehkan goresan-goresan pensil ke dalam kertas, berusaha menuangkan citra-citra visual yang didapatnya dari peristiwa tadi. Sudah menjadi kebiasaannya, ia selalu membuat sketsa gambar setiap fragmen visual dari setiap peristiwa metafisika yang ia alami. Namun, di luar kontrakan Rangga kala itu, di antara bayangan malam yang gelap dan gerimis tipis yang masih menetes perlahan dari langit, 2 sosok kecil tampak melayang di udara. Mereka adalah Bagas dan Bulan, 2 anak berusia sekitar 7 atau 8 tahun yang dari kejauhan mungkin akan terlihat seperti anak-anak manusia biasa. Namun, semakin dekat pandangan tertuju pada mereka, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang dengan seketika. Bagas dengan rambut hitam pekat yang berponi menutupi dahinya, melayang di udara tanpa menggerakkan tubuhnya sedikitpun. Pandangannya lurus ke arah jendela kontrakan Rangga, seolah-olah menunggu. Rambut poni yang jatuh dengan sempurna di atas dahinya tampak kontras dengan wajahnya yang pucat, tanpa ekspresi, seperti topeng yang terlalu sempurna untuk terlihat nyata. Tubuhnya terlihat kecil, seolah-olah setiap gerakan angin bisa menerbangkannya. Namun, getaran energi di sekitarnya begitu terasa, menciptakan aura misterius yang menyelimuti dirinya. Getaran ini bukan hanya sesuatu yang bisa dilihat, tapi juga bisa dirasakan seperti dingin yang tiba-tiba menyusup ke dalam serambi tulang. Di sebelahnya, Bulan tampak melayang dengan tenang. Rambut panjangnya tergerai lepas, menutupi seluruh punggungnya. Seperti Bagas, wajahnya juga tanpa ekspresi, terlalu hening untuk seorang anak seusianya. Kulitnya seperti bulan yang redup di langit malam, hampir memantulkan sinar redup dari lampu jalan. Rambutnya yang hitam legam bergerak lembut, seolah dipermainkan angin yang tak kasat mata. Mereka melayang tanpa suara. Tubuh kecil mereka tampak tak berbobot, namun
Kehadiran mereka begitu kuat hingga seolah-olah memaksa udara di sekitarnya menjadi lebih tebal, lebih berat. Meski tampak normal secara fisik, Bagas dan Bulan bukanlah manusia. Tubuh astral mereka memancarkan energi yang tak dapat diabaikan. Seolah-olah ada dunia lain yang tak terlihat menyelimuti mereka. Siapapun yang melihat mereka, meskipun hanya sepintas, akan langsung merasakan bahwa mereka bukanlah anak-anak biasa. Aura mereka mengirimkan getaran halus ke dalam setiap pori-pori tubuh, membuat siapapun yang merasakannya segera diselimuti oleh ketidaknyamanan dan rasa takut yang datang entah dari mana. Bagas dan Bulan hanya melayang di sana, menunggu, mengawasi. Dan di tengah malam yang sunyi, kehadiran mereka terasa seperti bisikan yang tak pernah terdengar, namun begitu nyata, menghantui siapapun yang berani memandangnya terlalu lama. Baiklah, sampai sini dulu untuk cerita Rangga yang sepertinya mulai bersinggungan langsung dengan hal gaib. Seperti apa kelanjutannya yang mungkin bakal semakin menarik. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih atas semua support dan dukungannya. Sama aja ya. Pokoknya gitulah. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Oh iya, jangan lupa tuliskan komen ya. Tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.